kesehatan niki mulai hari raya gitu maupun setelahnya kesehatan niki niku mereka di samping berangkulan yang kemudian selanjutnya mereka ada yang salaman karena ternyata awalnya itu budaya Islam tradisi Islam bukan salaman tapi berangkulan kados cipika-cipiki niku lho berangkulan yang kemudian saat itu para sahabat meniru tradisinya dan orang-orang Yahudi yang budaya salaman, tapi dikuatkan, diiyakan dan dikuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian bersalaman itu boleh semata-mata bukan ikuti tradisi orang Yahudi lagi, tapi karena sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka bertemu itu berangkulan kemudian bersalaman terus mengucapkan iku wau sing utama. Napa wau? Taqabbalallahu minna wa minkum. Niku doa. Napa ini ibu-ibu? Semoga Allah menerima. Taqabbalallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima minna dari kami wa minkum dan dari kalian. Menerima nopo Bu? Serangkaian amal yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan semangatnya selama bulan Ramadan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menerima serangkaian amal kita di bulan Ramadan, yakinkah panjenengan bahwa orang itu pasti dapat ampunan Allah? Pasti. Lihat hadis mana lanjutannya seperti saya baca tadi. Hadis Hasan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dikisahkan saat itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar di hadapan para sahabat. Tiba-tiba beliau mengucapkan amin berapa kali Pak? Berapa kali? Nah ini dengan tangan 5, berarti gak iling. Mungkin ini banyak yang sudah berikan nasihat 3 kali. Amin, amin, amin. Lalu para sahabat penasaran, kena opo? Beliau amin, sepertinya ada yang mendatanginya. Memang betul, barusan beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Gitu. Ada apa namanya dialog begitu. Beliau mendengarkan suara malaikat Jibril alaihissalam dan dimensi yang apa? Ya nyata begini, tapi para sahabat tidak ketahuinya. Tiba-tiba beliau, para sahabat hanya mendengar. Tiba-tiba beliau mengucapkan amin 3 kali. Ternyata barusan beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Beliau Rasulullah. Ya, selamat. Lalu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menirukan, membenarkan aminnya malaikat Jibril tadi 3 kali aminnya. Dijelaskan para ulama, amin yang pertama apa? Tadi rohiman furujulin begitu indahu falam yusolli alaiya yang pertama. Dan yang kedua warohiman furujulin dakhala alaihi syahru Ramadan thumman salakha qabla ayyufarolahu. Merugi sekali ya, celaka ini orang yang sudah memasuki bulan Ramadan, masuk cuman salah lewat seperti yang kita lewati sudah 13 hari yang lalu, ternyata dia belum mendapatkan ampunan Allah. Semoga Allah jauhkan dari orang yang merugi ini. Amin. Artinya Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik kita selama Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Begitu pentingnya sampai ada riwayat makalah ya dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau ulama yang sangat alim. Mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal.
Wis memahami Islam itu sudah lintas mazhab. Nah, aku yo campuran, kadang-kadang yang mengikuti Imam Syafi'i, yo kadang Imam Muhammad bin Hanbal, campuran sudah. Mereka ini bagian wasilah kita untuk memahami Islam, karena mereka yang mampu menjelaskan. Nah, menurut beliau sudah biasa tradisi para ulama-ulama salaf terdahulu, bahkan 6 bulan setelah Ramadan itu. Dan dikirakan lagi. Tadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu baru berapa hari yang lalu Ramadan kita lalui. Berapa hari Pak? 13 hari. Nah ini 6 bulan. Masih berdoa. Jadi 6 bulan selama Ramadan sampai 6 bulan setelah Ramadan itu berdoa taqabbalallahu minna wa minkum. Berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kebaiknya di bulan Ramadan. Itu luar biasa berarti. Makanya monggo dieling-eling untuk sering berdoa itu. Ngeten nggih, ketemu temennya yang berdoa. Ya, atau dalam kesendirian kita yang berdoa. Karena ujung-ujungnya apa sih Pak? Ketika orang itu semangat beramal, kan? Misalnya dibandingkan di bulan Ramadan sama di bulan selain Ramadan, amal kita sing semangat itu di bulan apa? Ramadan, yakin. Lah eman tuh, misalnya begitu semangatnya. Jadi kalau dikatakan persembahan amal baik kita kepada Allah itu di bulan Ramadan, lo iman kemudian tidak Allah terima. Lah kata Pak, alhamdulillah Allah takdirkan Habib 2 Senin saya sudah libur sekolah, ya libur jadwal imami libur. Jumat masih ada jadwal khutbah, Sabtu malam Ahad masih ada, tidak ada, tapi saya mendampingi anak saya yang imami di masjid sebelah. Hari Ahad malam Senin imami di Sepanjang. Senin sudah tidak ada, pagi meruput jam 5 meluncur ke Lamongan. Alhamdulillah malamnya bisa bermalam di Namira. Pak, gak kaya temrini Pak semangatnya. Enten sing tiyang dugi robo kepengin itikaf nang Namira Lamongan. Sudah booking kamar 10 hari dihabiskan untuk bermalam itikaf di Namira. Lah tarawehnya itu 2 kali. Ada yang setelah sholat isya itu nyambung tarawih, kemudian ditutup dengan witir. Seperti kita ini yang di masjid selainnya. Terus jam 1 Pak, semuanya melakukan sholat malam lagi. Ternyata tarawih lagi yang kedua itu, ya ada witirnya. Dan lebih panjang lagi bacaannya. Bagi yang sudah ikut tarawih di gelombang pertama tadi dan sudah sholat witir, boleh tidak ikut qiyamul lail bersama mereka? Boleh, itu namanya tahajud. Apa mana setelah turun, setelah tidur, cuman tidak ada witir 2 kali. Loh, potong itu penuh semuanya Pak, jam 1 nih, saking semangatnya. Makanya iman begini semangatnya kalau Allah tidak menerima. Sekali lagi harapan kita semoga Allah menerima serangkaian amal kita di bulan Ramadan. Dapat ampunannya, dapat rahmatnya, dapat ridhonya, dapat surganya yang tertinggi, surga Firdaus. Lalu Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari api neraka. Amin. Tidak hanya diri kita, tapi juga keluarga kita dan jamaah kita. Tidak hanya jamaah kita yang ada di Baitur Rahman ini, di semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semuanya diterima ibadah Ramadannya, semua kebaikannya. Amin. Nah, seperti yang jenengan lihat Pak, napa niku Pak? Hijrah ke Habasyah. Itu sudah detik-detik akhir materinya yang ingin saya sampaikan hari ini. Namun sebelumnya
Sudah saya buka tadi ya terkait dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini penting saya menyampaikan. Lah terus bagaimana dengan yang mohon maaf lahir dan batin minal aidina wal faizin? Bukan minal aidina, bukan minal aid pakai dal. Minal aidina wal faizin. Lah ini budaya Pak. Kemarin sudah menerangkan beliau Prof yang alim hadis, Prof Jainuddin di Masjid Sebelah. Itu tradisi Indonesia. Gitu apa-apa, yang penting tidak melanggar akidah Islam, tidak melanggar nilai-nilai Islam. Betul apa-apa, jaluk sepuro. Lalu tetap ya, jaluk sepuro. Lalu saling mendoakan kan. Semoga Allah menjadikan kita semua bagian dari orang-orang yang aid, orang yang kembali kepada fitrah. Nah, terus kembali Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang menang. Ya, minal aidina wal faizin. Ono malih, terus ini yang saya suka. Karena sesuai dengan ayat. Karena puasa diwajibkan, ujung-ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Maka ada lagi yang memakai doa seperti ini. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Semoga Allah SWT menjadikan kita panjenengan semua bagian dari hamba-hamba Allah, orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana tujuan maksud diwajibkannya puasa Ramadan untuk kita semuanya ini. Amin. Niku betul apa dengan mengucapkan ngoten, dan itu yang terbanyak. Tapi ojo lali sing pertama wau. Sing sae pertama dhisik taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian dilanjutkan dengan tradisi budaya Indonesia. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin atau minal aidina wal faizin. Apa malih kudu diisi maneh ana acara mangan-mangan, gawe acara napa? Halal bil halal. Nang Timur Tengah boten wonten. Wonten niku itu budaya. Di mata pelajaran PAI, kurikulum nasional, saya ngajar PAI SMP. Itu enten acara halal. Itu budaya resmi Islam Indonesia dan tidak bertentangan. Sing penting ada hijab laki perempuan, gak oleh rangkul-rangkulan karena bukan mahramnya. Muhrim nama mahram Bapak yang bener nih. Ayo, bukan muhrimnya apa bukan mahramnya? Bukan mahramnya. Dan alhamdulillah sudah teratur kan acara halal bihalal. Itu tradisi, tidak ada yang bertentangan. Terus ngundang kiai, terus ada tausiah, ceramah, penguatan nilai-nilai puasa pada diri kita dan seterusnya. Maka ya Pak, Ibu, nah pun cukup niku mawon. Terus materi dereng lah kapan ini enten waktu gitu, dan ini kita lanjutake yang berikan wonten insyaallah dinten lain hari berikutnya. Sekarang yang terpenting lagi lanjutannya setelah taqabbalallahu minna wa minkum tadi, mohon maaf lahir dan batin, ya ja'alana Allahu wa iyyakum minal muttaqin, ya minal aidina wal faizin tadi. Bagaimana kita ini kemudian merenungkan, menghayati, ya nilai-nilai apa yang harus kita kuatkan pada diri kita selama Ramadan kemarin. Itu artinya Ramadan jadi madrasah, jadi pesantren, jadi sekolahan bagi kita semua, dan harus kuat nilai-nilai itu. Nah ini saya ingin menyampaikan poin-poin besarannya saja. Kurang lebih ada 4 poin-poin besarannya. Yang pertama dan yang sangat-sangat utama, sangat-sangat fundamental,
Ya, sangat-sangat penting ini yang harus kita gapai. Jadi renungkan, apa kira-kira bedanya secara kasat mata ibadah puasa dengan ibadah sholat? Bu, bedanya nopo secara kasat mata? Dengan tingali tiang sing siap poso, dengan tingali tiang sing sholat. Bedanya di mana kira-kira? Mau jawab Pak, monggo Pak. Nah ini luar biasa jenengan, masya Allah, alhamdulillah. Ini hidayah Allah yang jenengan tanamkan ke panjenengan. Kalau sholat gerakan dan bacaannya bisa dilihat orang, maka peluang besar bagi seseorang itu untuk riya. Kecuali mereka yang khusyuk hatinya dan diselamatkan dari riya tadi, bisa ikhlas insya Allah, karena Allah takdirkan dia ikhlas. Ngoten nggih. Lah nek poso kan ngelan jenengan menunjukkan posonya tadi, sehingga orang riak melalui puasanya itu berat. Kecuali setelah puasa kemudian dia sum'an cerita ingin dipuji baru gitu. Tapi dalam proses pelaksanaannya kangelan, poso terus riak itu kangelan. Tapi nek sholat sangat mungkin sekali. Baca Quran ya sangat mungkin karena bisa dilihat orang. Apa mana jenengan umroh haji, haji ping 10 lah kok gak di kayak gelar haji murid-murid. Ini bahaya. Ngoten ta ya. Nah, berarti apa pelajaran yang utama? Ini luar biasa. Berarti Allah Subhanahu wa taala mendidik, memberikan pengalaman, kebiasaan pada kita semua melalui puasa Ramadan itu apa? Berjuang untuk menyembunyikan amal. Kados tiyang sing poso niku ini yang digaris bawahi tebal-tebal. Temenanan ini ditulis yang besar, garis bawahi stabilo, tenanan diingat-ingat, ditempel dindingnya. Apa? Menyembunyikan amal. Pelajaran yang pertama, nilai-nilai puasa yang harus kita kuatkan terus-menerus, menyembunyikan amal. Lah, menyembunyikan amal itu ciri sifat apa? Napa kira-kira? Orang yang menyembunyikan amal, tidak mau menampakkan amalnya, tidak mau dipuji, tidak pamer. Iku ciri tiyang sing napa? Ikhlas. Berarti Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk bisa ikhlas. Nah, ikhlas itu ruhnya ibadah, Bapak Ibu. Ruhnya ibadah. Memang syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala namun loro. Supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yang pertama itu ikhlas karena Allah. Dan apa loro? Mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qurannya bagaimana, sunnah beliau bagaimana. Tapi yang tidak bisa ditawar, yang sangat utama, tidak ada kemakluman, itu yang pertama. Ikhlas, gak bisa dimaklumi, ini gak ikhlas juga sudah tertolak. Sampai ada 3 golongan sih, secara amal, amatan manusia hebat-hebat. Yo opo jihad fisabilillah sebagai syuhada, apa dermawan, luar biasa. Kemudian baca Quran, mengajarkan Quran, luar biasa. Tapi mereka semua pertama kali Allah hisab, karena hisabnya ternyata teramat ini tidak ikhlas, dilempar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Karena tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu harga mati. Maksudnya apa? Kalau ditawar, kudu ikhlas. Kalau enggak sudah gak diterima sama Allah Subhanahu. Lah kalau sesuai dengan tuntunan, ya itu bisa dimaklumi Bapak Ibu.
Ngoten lho ya. Contohnya nyata. Salat itu kan tuntunannya pun jelas lah. Gitu. Salat itu ya menghadap kiblat. Ngoten, bukan barat menghadap kiblat, ke arah menuju Ka'bah. Lah ngoten lho. Ya berdiri ya mulai dari takbiratul ihram sampai salam dengan ada gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah siji bacaan ini bahkan wajib adalah Al-Fatihah. Lah terus ya apa tiang ini kepengin sholat bacane wong Islam. Lah Al-Fatihah itu lho boten apa. Terus nanti sholat apa boten? Ayo. Al-Fatihah itu boten apa? Ya gak muni blas. Apale amin kok. Terus ya apa nih? Napa dituntut membaca Al-Fatihah? Tidak dimaklumi, berarti tidak sesuai dengan tuntunan yang sebenarnya membaca Al-Fatihah. Ternyata dia tidak bisa membaca Al-Fatihah. Tapi tetap sholat, terus maca nopo? Ada petunjuk Nabi yang lain ini diikuti maca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maca niku. Jelas? Kan itu pengganti. Lah, terus misalnya udowo gak apal manjene mualaf, apale Allahu Akbar. Gantine Al-Fatihah itu kudu maca napa? Ya nggih Allahu Akbar, ngapale Allahu Akbar. Tapi tetap sholat. Ya kan ada? Karena memang dia mampunya baru segitu. Ngaten. Berarti yang betul-betul sangat utama adalah napa? Ikhlas niku wau, gak perlu ditawar-tawar. Nah, salah satu cirinya ikhlas adalah menyembunyikan amal kados poso niku wau. Jadi saya punya catatan. Ya, saya berproses mencari ilmu, tak tulis Pak. Saya itu menulis Pak. Terus nanti tak buka-buka lagi, tak buka-buka jadi renungan, jadi penghayatan. Kadang-kadang dibutuhkan ya tak sampaikan lagi. Ngoten. Jadi menurut Yaqub al-Ma'qub al-Mukhlisu man alladhi yaktumu hasanatahu kama yaktumu sayyi'atahu. Jadi wong ikhlas iku wong sing menyembunyikan amal baiknya sebagaimana dia menyembunyikan amal buruknya. Ini amal buruk mesti kepingin menyembunyikan lah. Wong ikhlas itu semangatnya menyembunyikan amal baik itu begitu. Sekarang ini jadi ujian berat bagi semuanya, baik dari kalangan orang-orang biasa sampai para ustaz. Ngapunten, doakan agar saya bisa menyembunyikan. Belajar terhadap orang-orang yang bisa menyembunyikan. Enten tiang itu jadwal khotik itu, jadwal tarawih itu di-share nang Facebook. Oh, lho, aku ngimami nang kene. Konten itu di-share. Ngan bayang-bayang. Dalam status. Nah, ada makalah ini ya dari Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Khairul amali akhfau. Jadi sebaik-baiknya amal itu adalah yang menyembunyikan amal tadi. Jadi amal yang disembunyikan, menyembunyikan amal itu lebih dahsyat, lebih baik dibandingkan dengan amal itu sendiri ketika beramal. Jadi dia beramal tapi sembunyi lah. Menyembunyikan amal itu luar biasa sebaik-baiknya amal. Kenapa? Kata beliau, amna'uhu minasyaiton wa ab'aduhu minarriya. Karena bisa mencegahnya dari syaitan dan menjauhkannya dari riya. Ini baru pertama di Isya, ngapunten saya cukupkan sekian. Baru satu, ini mau Pak Ambar mau menghidupkan masjid ini, menguatkan di bidang sosial. Oh mantap, itu harus kita kuatkan.
Karena itu nilai-nilai harus semakin kuat dari Ramadan. Mosok nolong wong keimangan wong kok ngeteni Ramadan. Lho ngoten. Ayo kita tingkatkan di luar Ramadan. Oh, kajian misalnya bulan awal bulan, kalau aku nanti ngopi tak bayari. Ini luar biasa ini. Nggih, ngoten. Terus apalagi misalnya di antara kita ada yang sakit, itu orang dana sosial. Ayo urunan, ayo. Atau apa ada pakem, kegiatan sakit dikasih 1.500.000, 1 juta dan seterusnya. Apalagi sewu ada orang-orang lemah, dia fakir miskin, yatim, para janda dibantu. Kita kuatkan amalan itu, dan itu yang luar biasa. Nanti saya pertemuan hari yang lain. Saya baca ayat Quran, saya baca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah-kisah nyata bukan mimpi, ada kisah-kisah nyata tapi melalui mimpi ada. Dan ternyata amal yang dahsyat itu bukan karena puasanya, bukan karena sholatnya, bukan karena baca Qurannya, tapi dia mau membantu sesama orang-orang yang lemah di antara kita itu. Nah itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa merealisasikannya apa yang disampaikan Pak Akbar tadi. Demikian, dengan ikhlas menerima penjelasan saya pada malam hari ini, walaupun belum sirah, tak pampang materinya, materinya itu lanjutannya, tapi sepertinya waktunya belum, nggak cukup. Insya Allah pertemuan akan datang mau. Kata buat mantan suara sangat, buat ada pertanyaan, ingin takon jenengan Pak, buat ini tanglet, monggo, singkat mawon tadi. Dalam. Request untuk pertemuan yang akan datang. Oke, silakan. Akhir-akhir ini kan timbul perbedaan tentang nasab, Pak Ustaz, karena ada kaitannya dengan pelajaran Ustaz yaitu tentang sirah nabawiyah. Di negara kita itu sedang ada sebuah konflik yaitu tentang nasab habaib di Indonesia dengan ulama Nusantara. Nanti bagi selama ini kan tidak pernah ada seperti itu. Habaib. Perselisihan antara yang tentang nasab itu kan. Selama ini kita bertahun-tahun di Indonesia belum pernah ada timbul permasalahan tentang nasab. Nasab sinten niku? Para habib. Oh, nanti akan ada kaitannya dengan pelajaran Ustaz tentang sirah nabawiyah. Nanti mohon diberikan pencerahan sedikit. Bagaimana kita menyikapi bagi orang-orang awam ini? Terima kasih. Ya, baik, insya Allah ya. Insya Allah nanti pertemuan akan datang. Mata suruh sangat, mudah-mudahan saya ingat. Nanti tak jelaskan akan datang awal. Nanti kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.